sejarahnya dan juga Gondang Naposo. Kenapa teman-teman hadir di sini untuk mengikuti Gondang Naposo ini? Oleh karena itu kita mendatangkan narasumber yang memang sudah menjadi ahli di bidangnya. Beliau adalah salah satu maestro Batak yang sejak dari kecil, sejak lahir di sampingnya sudah ada Tagadi. Kenalnya kalian Tagadi? Kenalkan Tagadi kan? Nah, inilah Tagadi. Sejak dari kecil sudah besar dan belajar tentang gondang Batak. Jadi hampir semua alat musik Batak bisa dimainkan oleh beliau. Tanpa berlama-lama lagi, curilah ilmu sebanyak-banyaknya, tanya sebanyak-banyaknya, gali sebanyak-banyaknya, karena kita adalah masyarakat Batak yang memang terikat dengan hukum adat dan budaya kita. Oke, mari kita sambut tanpa berlama-lama lagi narasumber kita, Bapak Martahan Sitohang. Ya, sesi ini seperti di ruangan sebelumnya lebih kepada interaktif. Nanti dijelaskan ada pertanyaan, dijelaskan kalau ada pertanyaan silakan. Jadi tidak seperti sesi seminar yang formal, penyampaian pemaparan baru ada khusus sesi diskusi, tidak. Jadi di dalam sesi ini nanti sudah melebur penyampaian dan sekaligus langsung interaksi dari teman-teman pendengar. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi kami menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Martahan Sitohang. Shalom. Horas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat HKBP Distrik Sumbaksel yang mengadakan kegiatan hal seperti ini, karena kegiatan ini menjadi sebuah mimpi saya 20 tahun lebih, bagaimana saya berkecimpung di seni, di musik Batak atau di gondang, dan meregenerasikan gondang ke generasi. Terima kasih juga untuk semua panitia yang membuat ruang ini. Semoga dengan seminar dan Gondang Naposo ini banyak ilmu yang kita dapat. Aku juga nanti mungkin pasti akan mendapat ilmu ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari dongan-dongan. Saya perkenalkan dulu nama saya Martahan Sahat Gembira Sitohang. Saya lahir dari desa yang sangat kecil yang sekarang menjadi hits. Kalau pernah tahu dengan CBB ya, saya lahir di sana dan kuliah SMA saya sempat di Samosir 1 tahun, tinggal kelas di Pangururan, dan saya melanjut di SMK Negeri 11 atau SNM. Basic saya sebenarnya musik klasik, saya pemain saksofon dulu dan flute. Walaupun saya terlahir dari pemusik Batak, tapi menurut saya dulu itu katrok gitu. Asal di kampung mainkan musik Batak. Akhirnya saya melanjut kuliah di etnomusikologi USU 10 tahun, berkarya di Medan dan merantau lagi ke Jakarta 10 tahun dengan visi misi untuk melestarikan musik Batak. Dan akhirnya sekarang saya kembali ke kampung karena saya melihat lebih bersemangat orang yang di perantauan daripada yang di kampung sekarang. Karena mungkin ketika kita jauh dari perantauan ada kerinduan tentang kampung dan budaya kita. Dan saya jadi merasa Naposo, saya mengingat tahun 2014. Dulu memang saya 20 tahun yang lalu saya terlahir dari HKBP. Dan ketika di Medan saya aktif pelayanan memasukkan gondang dalam HKBP, dan 10 tahun lagi saya ke Jakarta, saya juga aktif memasukkan gondang dalam ibadah pelatihan-pelatihan di HKBP di Jakarta. Dan 2014 saya dan istri pernah berkomitmen apa yang harus kita lakukan untuk HKBP dan budaya Batak sebelum kita melanjut ke jenjang pernikahan. Kami menjadi ide kreator dari tahun remaja Naposo Bulung 2014.
akhirnya tercipta rekor muri 100 Tagani dari pemain dari HKBP Jakarta, flash mob 11.000 Naposo Bulu, dan choir 3.000 dan mendapat rekor muri. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan buat saya berkarya karena generasi-generasi ternyata sangat cinta dengan budaya. Dan 10 tahun itu saya kembali ke kampung halaman. Saya tetap konsisten dengan melestarikan musik Batak, menciptakan sanggar-sanggar di sekitar Danau Toba di kampung kita sana, dan akhirnya sampai tercipta puluhan sanggar yang saya motivasi dan di setiap titik-titik di sekitar Danau Toba, dan pernah membuat pagelaran terbesar yang dihadiri oleh Mas Nadiem Makarim, bahkan tidur di gubuk saya. Kami banyak bercerita bagaimana sebenarnya pemerintah juga mendukung dalam keberlanjutan dari kebudayaan. Itulah sedikit dari perkenalan dari saya dan pengalaman saya berkesenian. Harapan saya di ruangan ini kita lebih rileks, santai, karena saya baru tua-tua lah dibilang. Kalau jadi jiwa Naposo itu masih apa? Masih melekat, dan mudah-mudahan kita bisa lebih aktif gitu. Jadi jangan kaku, karena berbicara dengan budaya ini sebenarnya kita seminar ini bukan menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi bagaimana sebenarnya memperkenalkan dari budaya ini, berbagi ilmu. Jadi harapan saya juga nanti banyak yang kita berinteraksi dan tanya jawab. Oke, kembali dengan kegiatan ini, Gondang Naposo. Apa itu gondang dalam masyarakat Batak Toba? Gondang memiliki banyak makna arti dalam masyarakat Batak Toba. Seperti gondang dalam sebuah ensemble atau kelompok, mungkin pernah mendengar seperti gondang sabangunan atau gondang bolon. Gondang sabangunan itu sebagai ensemble ya, kelompok. Ada Tagani, yang ini Tagani, ada Ogun 4, ada Sarone Bolon, ada Hesek. Itulah secara kelompok, karena ada 3 dalam ensemble, dalam gondang. Ada disebut dengan gondang Hasapi. Gondang Hasapi itu terdiri dari Hasapi 2, baru Garantung, Sarone Etek, dan Sulim. Dan ada lagi gondang Parsada-sadaan. Ini adalah alat musik tunggal atau alat musik individu yang mungkin sering kita dengar di Alkitab juga. Puji Majahoba, Mardonga, Tulila, Saga-saga, Sordam. Tapi memang selama ini mungkin tidak pernah lagi kita lihat gimana sih wujudnya gitu. Itulah secara kelompok ensemble gondang. Gondang juga bisa disebut sebagai nama sebuah kegiatan atau upacara. Contohnya ada gondang tugu, ada gondang sahur matua, berarti menunjukkan acara kan, gondang sahur matua. Dan yang sekarang ini gondang Naposo, itulah arti makna gondang dalam sebuah kegiatan. Ada lagi gondang dalam sebutan repertoar atau yang disebut dengan lagu. Gondang contohnya Siutur Sanggul, gondang Pusip-pusip, gondang Siburuk, dan gondang yang lain-lain. Itulah ketiga gondang disebut dalam sebuah nama repertoar. Ada lagi yang disebut dengan gondang dari status, dari sebuah upacara. Contohnya gondang hula-hula, gondang ni Parhobas, berarti status dari Parhobas, gondang Niboru. Itulah tadi untuk sebuah status gondang. Dan pada intinya sebenarnya gondang pada masyarakat Batak Toba itu adalah 2.
Dua, menjadi media komunikasi. Karena kembali lagi bahwa gondang juga sebagai musik dalam masyarakat Batak Toba. Dan kadang disebut juga gondang sebagai instrumennya, artinya alatnya. Seperti dibilang kan kadang kita dibilang gondang, ya oh itu. Padahal sebenarnya namanya itu taganing. Tapi kadang pemahaman kita juga, oh ketika bicara gondang, oh taganing juga itu gondang gitu. Artinya itulah tadi makna dari arti yang sangat banyak dalam masyarakat Batak Toba tentang gondang. Dan esensinya sebenarnya bahwa gondang adalah media komunikasi kepada yang pertama Sang Pencipta alam semesta dan juga kesesama. Itulah makna yang sangat banyak dalam masyarakat Batak Toba arti dari gondang. Untuk keterangan itu ada yang mau bertanya dulu? Oke, lanjut. Ketika ada gondang pasti ada disebut pemain. Ketika berbicara dengan musik pasti ada pemain. Seperti keseluruhan kelompok yang memainkan gondang itu disebut pargosi. Pargosi, itulah yang disebut dengan pargosi. Sedangkan setiap instrumen ini pemainnya hanya ditambah par. Jadi menunjukkan par. Kalau par dia orang dulu sanggul, par dulu sanggul katanya. Kalau par samose, par samose kan. Jadi pemain taganing juga seperti itu. Kalau dia pemain taganing disebut par taganing. Kalau dia pemain ogung, par ogung. Kalau dia pemain hasapi, par hasapi. Kalau dia pemain sarune, par sarune. Hanya beda, kalau aku kebetulan anak saya namanya Sarune, jadi agak beda sedikit Pak Sarune dan Par Sarune. Itu untuk penyebutan dari permainan. Bagaimana penyajian gondang? Karena kembali tadi bahwa gondang itu menjadi sebuah media komunikasi. Pargoci ini, yang memainkan gondang itu, ketika dalam sebuah kegiatan upacara acara, status dari pargosi itu dianggap adalah kas yang tertinggi hanya dalam acara itu. Ketika tidak seperti biasa kan seperti kita ini, tapi ketika acara mereka dianggap status yang tertinggi karena kembali lagi ke esensi dari gondang menjadi sebuah media komunikasi, bahwa pargonsilah yang dianggap melalui dengan gondang, bunyinya gondang itu yang dimainkan oleh pargosi adalah media komunikasi kepada Sang Pencipta. Jadi perlakuan juga kepada pargosi yang memainkan gondang itu sangat diperlakukan dengan baiklah dan hormat. Ya, kalau saya pengalaman ibaratnya mulai kecil dulu saya sudah memang terlahir dari baru lahir aja udah bunyi taganing, udah di sampingku taganing gitu. Jadi sering melihat orang tua saya dulu margosi kemana gitu. Jadi kalau ada acara ya pasti datang dulu hasuhuton kalau hasuhuton itu panitia datang bertamu bahwa mengundang bahwa ada acara, dan sampai di tempat acara perlakuan sama pargondang itu juga dibuat sangat baiklah gitu penyambutan dari hasuhuton. Artinya itu yang dianggap bahwa pargonsi ketika dalam status bunyi margondang atau ada gondang, perlakuan kepada pargosi itu sangat berbeda. Itu keterangan untuk sedikit untuk pargondang. Ada yang bertanya? Mana tahu ada yang bertanya. Kayaknya lebih agak apa di sini daripada di ruang sebelah tadi. Di sini agak hening dia ya. Oke, berarti kita lanjut. Penyajian gondang. Kalau tadi makna gondang sudah paham, artinya gondang sebagai acara. Ini penyajiannya.
Jadi penyajian gondang itu dulu ada tata cara, aturan atau adatnya dalam sebuah upacara ketika gondang berbunyi. Hanya sekarang ini banyak yang berubah. Ya memang harus kita akui bahwa kebudayaan itu dinamis. Seiring dengan waktu kebudayaan itu akan berkembang. Bahkan bukan hanya berkembang, bisa hilang dengan modernisasi. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya kita bisa ikut dongan-dongan Naposo Gulung, bisa ya dalam kampanye dalam pelestarian dari gondang ini buat kita, buat generasi Batak sebagai identitas kita. Jadi kalau dulu penyajian gondang itu ada tata cara, aturannya. Ketika bunyi gondang hasuhuton pasti ada parsinabulnya, parhatanya, yang nantinya mungkin kita akan lakukan juga dalam workshop dalam gondang Naposo ini. Pelan-pelan kita nanti di workshop juga akan ya coba sedikit demi sedikit gitu. Mungkin tidak segampang ibaratnya kita mengembalikan seperti ini, tapi paling tidak dengan pertemuan dengan kegiatan ini ada pemantik buat kita untuk lebih mencintai dan memahami apa itu gondang. Jadi kalau dulu dan sekarang ini juga ada yang masih melakukan tatan cara itu, ada parhata parsinabul dan ada pargosi. Biasanya ini parsinabul ini atau parhata itu memahami atau pintar dalam berpantun, karena orang Batak itu kuat dengan falsafatnya, atau dibilang kalau biasa merpolung katanya. Itu memang menjadi sebuah tradisi beberapa suku di Indonesia. Artinya ketika berkomunikasi ada mau sampaikan sesuatu bukan langsung poinnya, tapi kadang melalui perumpamaan atau upasa menyampaikan, dan itu akan di saut-sautan. Jadi sebelum memulai acara mereka akan berpantun. Biasanya itu hasuhuton itu ada menyampaikan ketika gondang akan dimulai, hasuhuton itu akan menyampaikan pinggan atau harbue sakti. Pasti pernah juga ada yang melihat seperti biasanya isinya di dalam ada beras pirnitodi, ada demban sirih, ada minyak disebut telur, dan ada ringgit sitio suara atau uang yang dicetak oleh pemerintah. Ini semuanya ada simbol maknanya. Itu biasanya dalam teknisnya nanti kita akan lakukan. Artinya hasuhuton akan menyampaikan itu kepada pargodang, pargosi, dan mereka akan berpantun apa sebenarnya nama kegiatan ini. Inilah dalam pantunnya. Setelah sudah bersaut bertanya dengan pantun, akhirnya pargosi akan mengarahkan hasuhuton atau kepanitiaan. Biasanya dilakukan gondang sipitulidi atau gondang sipitu-pitu. Itu ada 7 repertoar gondang yang dimainkan secara medley, dan itu akan dimainkan dan itu akan pasti diarahkan kepada hasuhuton. Ketika gondang ini dalam berbunyi, sebelumnya jangan ada yang manortor, karena memang kembali kepada esensinya bahwa yang pertama itu adalah gondang menjadi komunikasi kepada Sang Pencipta, dan bunyilah gondang ini yang ditujukan kepada Tuhan Sang Pencipta, agar kiranya apapun kegiatan yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik. Dan setelah itu pargosi akan mengarahkan kepada hasuhuton untuk memulai gondang yang dibuka oleh panitia. Biasanya atau hasuhuton adalah itu gondang mula-mula, somba-somba. Mula-mula itu biasanya itu yang pertama tetap juga, tapi sudah manortor itu kepada Sang Pencipta. Somba-somba itu tetap juga kepada Tuhan Sang Pencipta,
permohonan dan juga kepada somba-somba itu, gondang somba-somba itu kepada orang tua yang ada di sekitar lingkungan juga, dan biasanya lanjut dengan gondang liat-liat dan gondang simonang-monang, dan diakhiri biasanya gondang hasahatan si tio-tio. Itulah tadi pengertian secara umum gondang. Sekarang kembali naposo. Naposo adalah ya mungkin seperti dongan-dongan yang belum marhasa hotam menuju nantinya akan ke pernikahan. Itulah naposo. Jadi gondang naposo. Gondang naposo ini, sejarah munculnya gondang naposo ini sekitar tahun 60-an 70-an. Kebetulan saya aku lahir di 80-an, memang sudah melihat di kampung kami akhirnya itu berkelanjutan gondang naposo. Kenapa ada gondang naposo? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Jadi dulu kalau di kampung kan maulah duli-duli martandang. Tahu kan martandang bukan ngepel. Itu sebenarnya hanya perkenalan aja. Jadi biasanya kan ya saya merasakan juga sih orang kampung dulu gitu, kalau ada duli anak muda kampung sana kayaknya martandang sama anak cewek asik aja digangguin kan. Jadi perhuta halakaro manandangi perhutanta, gitulah biasanya. Akhirnya banyak konflik dan digagas oleh orang tua lah gondang naposo. Digagaslah dengan mengundang semua ibarat naposo-naposo dari kampung itu. Akhirnya terjadilah sebuah keakraban silaturahmi terjadi dengan gondang naposo ini. Tentu dengan ada tata cara, tatanan yang akan dilakukan seperti margondang. Nanti mungkin kita akan lakukan. Kita akan pasti akan melihat lebih. Teori itu dapat, menurut saya, teori itu dapat ketika ada praktek. Jadi kalau kita berteori juga, kita tidak mengikuti sebuah prakteknya, kita juga tidak bisa akan memahami gitu. Jadi nanti kita akan lanjutkan juga ibarat prakteknya di nanti malam gondang naposo. Itulah akhirnya muncul gondang naposo. Dan gondang naposo itu diprakarsai oleh orang tua. Orang tua sebenarnya yang memperkasai. Bius itu kalau di kampung itu adalah satu natua-tuani huta atau pamuka huta. Mereka kan berkomunikasi dengan bius di kampung sebelah, akhirnya menggagas sebuah gondang naposo, membuat silaturahmi antara naposo supaya tidak ada konflik. Muncullah itu gondang naposo menjadi satu kegiatan untuk silaturahmi antar naposo. Itulah sedikit pemaparan tentang gondang dan gondang naposo. Aku berharap kawan-kawan dongan-dongan bisa lebih banyak bertanya, karena saya selain dari pelaku seni yang lahir dari keluarga seniman atau budayawan yang memang pargondang, saya juga menuntut ilmu di universitas yang keilmuan memang ada dari perspektif dari keilmuan, artinya mencari juga referensi. Terkadang memang ya aku sedikit kritis juga tentang gondang ini, bahkan mencari referensi juga dari bagaimana penyebaran penduduk, sejak kapan ibaratnya gondang ini, bahwa dari mana gondang ini. Jadi untuk saat ini itu dulu pemaparannya. Ya berharap kawan-kawan banyaklah bertanya, mana tahu itu juga buat ilmu buat saya mungkin, dan banyak yang tidak saya tahu juga. Tapi ketika dongan-dongan bertanya, yang bisa saya akan jawab. Ketika tidak bisa saya jawab, saya akan mencari lagi, nanti kita japrian, aku kasih tahu. Karena saya senang juga dengan sekarang ini penelitian juga.
Karena butuh juga saya referensi kepada orang tua atau pargoci yang di Bonapasogit, bagaimana sebenarnya supaya kebudayaan kita ini, gondang ini bisa lestari, terjaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi seperti dongan-dongan. Terima kasih, itu dulu dari pemaparannya. Ya, terima kasih untuk pemaparan. Sekarang ini kita masuk ke sesi diskusi. Harapannya sih seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita diskusi interaktif langsung, tidak perlu ada sesi diskusi seperti ini. Jadi jelaskan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Tapi untuk saat ini kami membuka terlebih untuk sesi diskusi untuk mempertanyakan atau memperjelas dari apa yang sudah disampaikan oleh Muhammad Tahan, atau mungkin juga bahkan di luar dari apa yang telah dipaparkan oleh Muhammad Tahan kepada kita yang selama ini menghantui pikiran kita tentang Gondang Batak. Itu juga boleh. Oke? Karena itu kami sampaikan waktu kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Silakan. Itu ada yang namanya penghidup dua di kota. Jadi yang saya mau tanyakan itu dalam penghidup dua di kota itu ada tiga rangkaian, yang dimana yang pertama itu mengalu-alu untuk pokoknya ada tiga itulah, ada tiga, dan yang saya amati juga suara dari musik Tagading itu juga berbeda-beda setiap rangkaiannya gitu. Jadi yang kedua yang saya tanyakan itu dalam setiap yang ketiga itu kan berbeda-beda suaranya, itu apakah ada artinya masing-masing? Dan satu juga yang mau saya tanyakan, dalam Gondang Sabahudan kan yang memainkan gondang itu ada dua orang. Itu yang satu lagi namanya apa dan fungsinya sebagai apa? Terima kasih. Bahkan Amerika Pulos atau 30 pun mereka sangat anti. Kemudian yang kedua dari rival dari hukum tentang bagi gondang ada tiga rangkaian mengadu-adu. Kemudian karena ini itu kan ada dua, kira-kira itu dari ada yang sebelah kanan, ada satu khusus untuk yang sebelah kiri. Boleh dijelaskan Pak? Oke, yang pertama untuk tadi paribanku giku burung banjang nahon karena istriku kan lumayan gaul. Banyak memang satabi dia amang pendita pengulu nih HKBP. Jadi saya harus mengakui sekarang HKBP sudah mulai terbuka dengan budaya. Sebenarnya dulu kan banyak memang, tahun kalau tidak salah 60-an itu ada larangan dulu. Pernah saya dapat informasi larangan, kebetulan orang tua saya sebagai pargosi dan aktif sinode dulu, ada pernah memang dulu. Mungkin karena dianggap dulu sering dilihat yang acara-acara ritus, akhirnya membuat sebuah larangan. Tapi pada dasarnya sebenarnya yang kembali tadi itu, saya juga ini menjadi penyebutan, contohnya Mula Jadi Nabulun di Batam, Mula Jadi di Batam. Kalau dipikir-pikir bahasa Indonesianya Mula Jadi Nabulun ya Tuhan, bahasa Bataknya menurut saya ya hanya bahasa Batak, tapi dulu memang di Batam Mula Jadi Nabulun itu sebenarnya sang penciptanya, tetapnya bahwa Tuhan sang pencipta. Ada beberapa seperti yang tadi kelompok-kelompok yang mungkin kelompok gereja yang bahkan orang Batak di sana akhirnya tidak menerima lagi. Akhirnya tidak butuh ibaratnya adat enggak. Padahal sebenarnya adat itu ya komunikasi sesama. Bahwa adat itu juga sebagai aturan kita berkomunikasi sesama. Pada dasarnya sebenarnya yang membuat itu tidak bagus itu adalah pikiran manusia sendiri. Ketika selama ini saya menjadi pemusik, ketika saya
memikirkan bahwa saya memainkan musik ini untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Sama halnya seperti duit. Ketika kita buat hal yang buruk atau sebaliknya hal yang baik, yang salah itu kan sebenarnya pikiran. Jadi itu yang membuat saya juga bingung. Banyak memang yang melarang, apa hanya karena oh dulu kan seperti ini, dulu bicara. Sekarang kita kan sudah lebih jernih berpikir. Sekarang bahkan besok akan di ibadah kita akan bunyi gondang sebagai komunikasi kepada Tuhan. Jadi ya memang tadi itu mungkin beberapa larangan ya di beberapa kelompok ada yang melarang penggunaan dari gondang karena dianggap mereka mungkin masih menganggap bahwa ya dulu dibuat seperti acara yang animisme, dinamisme gitu. Ya untuk HKBP aku sekarang ya lebih baiklah sekarang, artinya sudah mulai lebih terbuka bagaimana sebenarnya esensi dari musik itu, karena gondang juga adalah bagian dari musik. Jadi bisa dibilang sekarang ini bahwa yang melestarikan gondang ini adalah sebenarnya HKBP. Bisa kita lihat di beberapa gereja-gereja bahkan yang mencatat rekor muri akhirnya kan jadi gereja kita HKBP. Artinya ini yang membuat keberlanjutan dari kebudayaan kita ini. Jadi untuk masalah yang tadi beberapa kelompok yang masih melarang, ya saya juga bingung sebenarnya kenapa masih membuat larangan seperti itu gitu kan. Tapi ya itulah mungkin aturan dari setiap komunitas kelompok. Itulah untuk pertanyaan dari Adek, makasih. Untuk Taganeg, nah ini cukup menarik karena aku dulu mendalami di etnomusikologi itu organologi dan Taganeg ini. Ketika mahasiswa Taganeg ini bagaimana aku sebenarnya Taganeg ini bisa menjadi go to world, ke dunia gitu. Bahkan saya mempelajari secara organologi dari Taganeg dan bagaimana Taganeg ini juga bisa masuk ke genre-genre musik. Seperti yang selalu kampanyekan bahkan sama slang, sama musisi-musisi luar, saya dengan bangga memperkenalkan gondang ini, Taganeg ini, karena menurut kami ini juga sedikit informasi. Menurut para etnomusikologi bahwa Taganeg ini adalah alat musik perkusi yang terunik di dunia, 3 di dunia, satu-satunya di Indonesia. Kenapa unik? Yang 5 Taganeg ini ada solangnya, itu dicun, ditala, memiliki nada dan memainkan dengan melodius. Ketiga dalam penyajian gondang Sabangunan, 2 orang akan bermain Taganeg itu, 1 Partaganeg, 1 Panggordang. Yang Taganeg dia akan memainkan melodius atau meredede, walaupun secara bunyinya ini berbeda, kan bunyi kan, beda-beda bunyinya, itu melodius. Walaupun seperti bukan musik barat yang artinya nadanya acuannya 400 nada A, 440 Hz. Tapi di Batak bahwa itu berbeda bunyi, cunnya itu di pemainnya dan bermainnya juga akan bernyanyi sedangkan satu lagi dia akan bermain panggordangi, akan memainkan ritme konstan atau beat. Jadi biasanya membawa tempo, sedangkan yang main Taganeg kadang kalau kita dengarkan, karena saya kan main musik barat, basicnya sebenarnya sebelum memainkan musik Batak aku lebih mendalami musik klasik. Ketika main sama sarune itu nyanyi sebenarnya, padahal kalau didengarkan orang barat ini fals, ini dicun sarune bolonya beda tangga nadanya, dicun Taganegnya beda tangga nadanya, gak sama nyadonya gitu. Tapi itulah keunikan
gondang Batak ini menjadi sebuah keunikan di dalam etnomusikologi di dunia. Dengan tangga hanya gondang Batak dengan 2 tangga nada yang berbeda antara sarune dan taganing, tapi bisa harmonis ketika memainkan lagu. Itulah tadi untuk pemain taganing dan pangkordangi. Jadi satu yang melodius, satu yang mangkordangi yang memainkan tempo, ritmik konstan. Jadi beda lagi ketika satu orang, mungkin sering kita lihat seperti dalam keyboard, atau ada keyboard, ada sulim, dia kan main satu orang, dia kan berperan seperti drum, dia kan memainkan pola-pola ritmik atau irama, dia kan repetitif atau pengulangan seperti itu aja. Beda tadi yang ketika bermain dua yang satu melodius, yang satu konstan. Itulah ya untuk mengalu-aluan ya. Memang berbeda-beda. Sekarang ini kan banyak memang ada perubahan. Terkadang kita lihat contohnya baru main musik, baru memahami baraknya seperti saya ini baru memahami musik contohnya. Aduh majolo tuh sang pencipta. Ada lagi alu-aluhom atau situan natoro, artinya orang tua yang ada tempat. Memang berbeda-beda, tapi itu sebenarnya bukan menjadi satu ada yang harus dimulai dari sini. Tidak, hanya simbol sebenarnya bahwa itu mengadu-aduan itu sebenarnya hanya permohonan ya, minta izin gitu. Ibaratnya sungkem dulu gitu. Jadi dibunyikanlah gondang itu hanya permohonan bahwa minta izin dulu sama ibaratnya atau situan natorob atau kepada sang pencipta. Jadi memainkan lewat musik dia akan menyampaikan bahwa ini permohonan kami. Itulah tadi dalam mengalu-aluan. Jadi tidak ada sebenarnya sampai sekarang mungkin bisa dilihat 10 pemain gondang akan beda caranya, berbeda-beda karena musik tradisi itu sebenarnya kreativitas. Beda sama musik barat. Contohnya kalau musik barat itu musik klasik sudah ada notasi, yang not balok gitu. Jadi ketika konserto E minor yang dimainkan, yang diciptakan oleh Mozart di seluruh dunia ini pasti sama karena mereka sudah ada notasi. Sedangkan gondang, mau contohnya kita buat gondang apalah, gondang husip-husip. Ketika dikumpulkan 10 pemain taganing, itu akan berbeda. Tidak akan ada sama itu. Tidak akan ada sama. Kenapa? Karena kreativitas itu kan berkembang setiap orang. Saya mendengar salah satu musisi, gondang ini, saya contek. Akhirnya terkadang mau berkembang kan, diimprov lagi, berimprovisasi lagi. Datang yang belajar lagi. Belajar dari berkembang lagi, akhirnya berkembang. Jadi begitulah sebenarnya bahwa musik barat tidak ada yang mutlak. Begitu juga sebenarnya dengan penyajiannya, hanya saja terkadang kalau sekarang aku melihat di orang Batak kurang memahami secara kontekstual bagaimana gondang itu dalam spiritual acara, bagaimana gondang itu dalam konteks adat, bagaimana gondang itu dalam hiburan. Jadi sebenarnya ini yang terlalu terkadang dicampur aduk. Bisa kita lihat pesta ibaratnya sekarang udah cakep pantunnya gitu, pasanya bla bla bla, tiba-tiba ya mau pasatot ulos lah menyampaikan ulos. Baik majolo gadis Melayu katanya. Terkadang kan hal-hal itu yang membuat sebenarnya kan, padahal sebenarnya yang di pesta adat itu kan orang tua, bukan kita kan. Akhirnya kita mengikuti yang di pendahulu kita. Akhirnya berubah makna peran dari musik itu. Jadi harapan saya juga buat kawan-kawan Naposo, ya sama-sama kita menjaga melestarikan musik Batak ini. Itu dulu. Ya teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan kita harus
rehat dan makan siang. Menambahkan atau? Aku ingin berpendapat gitu loh. Oke. Sebentar aja. 2 menit. Oke. Waktu habis. Ya. Perkenalkan lagi, ya kan, kalau mungkin tadi nggak dengar, nama saya Indonesia Duli. Mau menanggapin pertanyaan nomor 1 tadi tentang donat kan. Kalau bagaimana sih tanggapan gereja tentang, apalagi kita kan AKBP yang mempelopori budaya Batak nih. Ada beberapa gereja gereja yang ini apa kayak mengkritik lah, apalagi tentang gondang. Kalau menurut saya itu seperti ini, kita generasi muda, ada gereja lain mengkritik, ada gereja lain yang menganggap itu tidak baik gitu lah, lagi dalam agama. Itu sebagai itu budaya kita, kalau menurut saya itu kayak tahun uji lah, itu ujian buat kita. Akan ujian kita sebagai generasi muda akan hal itu supaya kita lebih memahami budaya kita sendiri. Kadang kayak ini, kalau ada saingan, ada kritikan, itu buat kita lebih waspada dan sih. Maksudnya, kayak misalnya contoh kita di sekolah nih, misalnya kita udah sering aman juara 1, juara 2, apalagi juara 2. Nah, jadi prinsipnya gondang itu dibunyikan untuk masoba kepada daripada abula dari Nabulo, kepada orang leluhur, kepada pohon-pohon besar untuk meminta pertolongan, untuk meminta kekuatan. Nah, jadi mindsetnya sudah di sana. Gondang Batak, apapun itu jenisnya, mau Asami atau Kecapi, mau itu Tagading, mau itu Seruni, mindset orang Batak tentang gondang itu adalah hasil itu. Itu mindset. Kemudian datang misionaris membawa musik Eropanya, membawa tradisi Eropanya. Sebenarnya apa sih tradisi orang Batak? Tradisi orang Batak dalam berpakaian adalah tetapi hanya ulos yang digunakan untuk menutupi, maaf, kalau perempuan mulai dari dada sampai ke lutut. Kalau laki-laki hanya mulai dari pinggang sampai ke lutut. Dan pakaian yang dipakai adalah ulos ini. Ini yang dipakai. Jadi bukan baju, ini adalah tradisi Eropa yang kita gunakan sekarang. Kapan ini masuk? Setelah datangnya para misionaris. Kita melihat misionaris dengan dasinya yang lurus, jasnya, kemudian baju putihnya, dia sangat gagah. Kemudian dipengaruhi, diperbaharui mindset berpikir orang Batak, ke gereja itu harus berpakaian rapi, kemana-mana harus berpakaian rapi. Kemudian misionaris juga membawa psikologi musiknya. Apa itu? Dahulu gereja yang pertama berdiri di tanah Batak itu bukan gondang Batak yang dibawa masuk dalam gereja, tetapi disebut lagi dengan Odi Marente. Pernah nggak kalian melihat Odi Marente? Odi Marente sejenis dengan alat musik keyboard, tetapi dia harus dipijak, harus diengkol kaki-kaki begini supaya dia bisa menghasilkan bunyi. Itulah musik pertama, musik gereja pertama sekali yang digunakan di dalam gereja-gereja Batak yang pertama di Sibiro dan juga di daerah Tapanuli, sehingga sampai sekarang pun ada pengrajin yang bisa membuat peti tersebut di daerah Sipokolo, masih bisa dibuat itu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah salah membawa gondang Batak ini ke dalam gereja? Jawabannya satu, tidak. Baca Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang menjadi epistel kita di dalam ibadah dari bagi. Sarune, gondang, hasapi, hesek, pujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Demikian untuk sesi kedua ini, kita akan rehat dan makan siang sejenak. Kami serahkan